Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sasongko ingin menyampaikan materi tentang riba dalam perbankan syariah. Riba dalam pandangan Islam berada dalam keadaan kelebihan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan, dan jika dalam suatu kontak penukaran satu barang yang sama, hingga itu disebut dengan riba. Riba disebut juga pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku di mana modal yang berada dalam pinjaman tersebut digunakan. Dari adanya riba tersebut, sehingga Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena menumbuhkan tradisi sedekah agar tidak ada yang teraniaya karena adanya riba. Dalam kesamaan antara bunga dan riba yang dilarang di Al-Quran dan hadis, tapi masih banyak umat muslim yang masih bergabung dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kehidupan. Maka itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya riba yang menyebabkan kemelaratan dan kerusakan dalam kehidupannya. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan atau berkembang, membesar, dan meningkat. Menurut terminologi mufikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Di kalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente. Rente juga disamakan dengan bunga uang, karena rente dan bunga uang sama-sama mempunyai pengertian dan sama-sama haram hukumnya di agama Islam. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif. Jenis-jenis riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, riba dalam utang piutang, yang termasuk di dalamnya adalah 1. Riba qard, yaitu suatu pemanfaatan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Riba jahiliyah, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktu yang ditetapkan. 2. Riba dalam jual beli digolongkan 1. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah diambil dari kata nasa'a yang bermakna menunda, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. B. Riba fadl. Riba fadl adalah riba tambahan denda dalam akad jual beli atau tukar menukar yang menggunakan ukuran syarak, atau yaitu literan atau timbangan yang jenis barangnya sama. Menurut Syafi'iyah, ia menyimpulkan riba fadl yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk di dalamnya riba qard atau utang. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wad'u ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa illam taf'alu fa'anzur bi harbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ra'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamuna wa in kana du'ar asrati fanadhiratun illa masyarah wa an tasadaqu khairan lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan akan merugikanmu, dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dalam hadis, Nabi juga menyebutkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi SAW bersabda,
Qalu ya Rasulallahi wa man hunna qala syirku billah wasihru wa qatlu nafsil ladzi harramallahu illa bil haqq wa akalu riba wa akalu mali yatim wa tawali yaumas sahfi wa qadfu muhsanatil mu'minati ghafilat, yang artinya jauhilah 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jika yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita beriman yang lalai atau berzina. Hadis muttafaqun alaih. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata dan pembacaan materi yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.